Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka hadratul mukarramin jamil ahli silsilah tariqah qadiriyah naksyabaniyah ma'had suryalaya wa bilusu syekhuna wa mursyiduna murabbi arwahina akmalul insan kamil fi hadza zaman hadratul syekh Muhammad Abdul Ghaus Sifullah Mastul radhiyallahu wa qaddasallahu sirruh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan abudu ya nasir. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarram muhtaram, sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin, para mubalik, para asatiz, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksyabaniyah, pondok pesantren Suryalaya, jamaah manakib online sedunia dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali dibisakan oleh Guru Agung untuk kembali berkumpul di suatu wadah, berbeda tempat tapi satu frekuensi. Jadi manakib online itu berbeda secara zahir kita berada di mana-mana, tapi secara batin kita satu dalam satu frekuensi, yaitu sama-sama kita satu frekuensi dengan pangersa Guru Agung Abaos. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengamalkan apa yang disukai oleh pangersa Abah, pada hakikatnya kita sedang bersama dengan beliau. Makanya pangersa Abah dulu ketika zaman Abah Anum dengan tegas mengatakan Robito itu bukan hanya terbatas pada membayangkan wajah guru. Karena pada umumnya orang mengartikan Robito itu membayangkan wajah guru. Jadi sebelum sholat dibayangkan dulu wajah Syekh Mursyid itu. Dibayangkan. Pangersa Abah menyampaikan, kalau Robito seperti itu bagaikan orang mau silat tapi merem dulu. Contoh mau silat tapi merem dulu, membayangkan gurunya mempraktekkan pergerakan silat. Itu bakal bonyok lebih dulu itu, karena merem, bonyok tihela kata pangersa Abah teh. Robito kita mah adalah mengamalkan amaliyah yang disukai oleh Guru Agung. Itu udah Robito. Kita zikir harian, Robito. Hakikatnya sedang bersama. Sambung rasa dengan Guru Agung pangersa Abah. Salat awal waktu, Robito. Khotaman, Robito. Seluruh amaliyah kita, seluruh amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksyabaniyah pondok pesantren Suryalaya, lalu kita mengamal hal itu berarti kita sedang merobitoh. Itu ya, kalau misalnya laki-laki, para pria mengikuti misalnya cara pangersa Abah berpakaian, itu robitoh semuanya ya. Jadi kita mengamalkan apa yang diamalkan guru, mengikuti perkataan guru, itu semua dinamakan dengan robitoh. Dan saat ini pun kita sedang berobitoh ini. Jadi manakiban itu tidak hanya taman surga saja, ya. Selain dari kita mendirikan taman surga di tempat kita masing-masing, manakiban online juga termasuk wadah bagi kita untuk sambung rasa dengan Guru Agung pangersa Abah. Karena kesukaan Guru Agung dan seluruh ahli silsilah manakiban. Dan manakiban adalah kesukaan beliau-beliau. Bahkan pangersa Abah dengan dalam salah satu hikmat beliau, hikmat ilmiah beliau, ya, sambil bercanda dengan para jamaah, pangersa menyampaikan, kalau saya diangkat jadi menteri, kata Abang, Bos, kalau saya diangkat jadi presiden, saya programnya hanya satu, kata Abah. Manakiban aja. Mau menteri perdagangan, menteri pendidikan, programnya manakiban. Itu, ya. Nah, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dulu di zaman sahabat, di zamannya Nabi Muhammad SAW, dulu para sahabat itu untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu-ilmu keislaman, terutama 3 cabang ilmu, yakni iman, Islam, dan ihsan. Ini 3 cabang, 3 rukun utama dalam agama kita. Dan mesti kita amalkan di 3-tiganya ini. Ya, makanya pangersa Abah kemarin waktu manakiban di pondok pesantren Sinar Rasa, manakiban pusat kemarin, pangersa Abah menyampaikan, apabila ditanya kapan kita masuk Islam, ya, kapan kita masuk Islam dan siapa saksinya,
Itu kan pengarsa Abah bertanya begitu. Kapan kita masuk Islam? Kalau pengarsa Abah menjawab, Abah masuk Islam bulan Maret tahun 1968. Saksinya siapa? Abah Anom. Gitu. Jadi kapan kita masuk Islam? Itu hari di mana pertama kali kita mendapatkan talaqin zikir. Saya kapan masuk Islam? Saya masuk Islam 2014. Siapa saksinya? Abah Aos. Itu. Nah, dan para sahabat itu mempelajari ya 3 rukun keagamaan ini ya secara sempurna. Jadi tidak bisa kita hanya mempelajari rukun Islam, iman, tapi ihsannya ditinggalkan. Tidak bisa. Karena pada umumnya pembahasannya hanya seputaran iman, Islam saja. Tapi keihsanan kan jarang banget dibahas ini. Keihsanan. Makanya pengarsa Abah mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Maksudnya apa? Berarti kita harus mengamalkan dan masuk ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Dalam artian kita ada Islamnya, yaitu fikih, ada imannya, yaitu tauhid, dan ada ihsannya, yaitu thariqah, tasawuf. Harus ada terpenuhi 3-3 ini. Dan ini harus kita pelajari 3-3 ini. Tidak bisa spontan, harus dipelajari. Nah, dulu zaman Nabi, zaman sahabat, para sahabat itu mempelajari tiga ini langsung dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dulu tidak ada kitab. Ya dulu mana ada kitab, karena orang nabinya saja masih hidup. Dulu mah kitab-kitab usul fikih itu belum ada. Usul fikih itu nanti datangnya setelah ratusan tahun setelah Nabi meninggal, barulah dibukukan itu usul-usul fikih, mengutip dari pendapat para sahabat. Begitupun ilmu hadis, ilmu Al-Quran, segala macam. Dah, karena Nabi SAW pada saat itu masih hidup, ya masih ada di jasadnya, masih bersama dengan para sahabat, sehingga para sahabat mempelajari keislaman, fikihnya, cara beribadahnya, cara sholatnya, itu langsung melihat Nabi Muhammad SAW. Mempelajari keimanannya, tauhidnya, langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mempelajari keihsanannya pun, itu langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat pada saat itu tidak hanya mampu mengasah, tidak hanya rajin dalam beribadah saja, tapi juga mereka mampu mengaktifkan rasa keisanannya, gitu. Ada rasa mahabbahnya, rasa cintanya. Di buah dari pengamalan kita itu akan muncul rasa mahabbah, rasa cinta. Buah dari pengamalan syariat, yaitu keislaman kita, nanti akan berdampak kepada keimanan dan keihsanan kita. Itu, ya. Nah, dan saat ini pun seperti itu. Setelah Nabi meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada 3 sunnah. Pada 2 sunnah, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya apa? Setelah Nabi meninggal, maka yang akan melanjutkan ajaran Islam yang kafah ini adalah khulafa'ur rasyidin. Yang nanti akan mengajarkan kepada umat tidak hanya Islam dan iman saja, tapi sepakat dengan ihsannya. Jadi mengajarkan kepada umat secara sempurna. Ada Islam, iman, dan ihsan. Itulah para khulafa'ur rasyidin. Nah, khulafa'ur rasyidin ini pada umumnya orang mengetahui terbatas pada 4 saja, 4 sahabat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat sahabat ini. Nah, adalah para khulafa'ur rasyidin. Tapi apakah hanya terbatas kepada 4 orang ini saja? Jika kita mengikuti dauhan guru agung kita, khulafa'ur rasyidin itu tidak terbatas 4. Pengarsa Abah ketika waktu menjadi dosen di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, karena waktu itu di Suryalaya yang kuliah, yang hanya kuliah saja banyak. Jadi ada beberapa mahasiswa yang hanya kuliah di Suryalaya tapi tidak berthariqah. Jadi hanya berguru di kampus tapi tidak berguru kepada Abah Anom. Hanya berguru ke Suryalaya saja tapi tidak berguru kepada sang Suryalaya. Dulu di kampus. Nah, sehingga pengarsa Abah pun menyusun beberapa pertanyaan yang dimana ada 2 pertanyaan
yang diselipkan oleh Pangeran Abah, dan dua pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh mahasiswa yang berguru kepada Abah Anom juga. Pertanyaan yang nomor 9 dan 10. Jadi ada 10 pertanyaan. Waktu itu mau ujian akhir. Nah, Pangeran Abah memberikan 10 pertanyaan, dan dua pertanyaan terakhir itu berkaitan dengan kemursyidaan. Pertanyaan yang nomor 9 dan 10. Pertanyaan nomor 9, Pangeran Abah bertanya kepada para mahasiswa saat itu, siapakah mursyid saudara? Nah, itu kan pertanyaan, kalau tidak bertoriko tidak bisa jawab itu. Pertanyaan nomor 10, Pangeran Abah berikan, siapakah khulafaur rasyidin saat ini? Tanya. Nah, kalau seorang mahasiswa itu bertoriko, pasti bisa menjawab itu. Siapakah mursyid saudara? Sudah pasti pada saat itu Syekh Ahmad Sohibullah Fathul Arifin. Nah, siapakah khulafaur rasyidin? Siapa? Zaman ini siapa khulafaur rasyidin? Sabda Pangeran Abah, khulafaur rasyidin itu adalah syekh mursyid yang hidup di saat ini. Lalu bagaimana dengan keempat sahabat tadi? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, dan Ali. Beliau-beliau ini adalah khulafaur rasyidin nomor 1. Sabda Pangeran Abah. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali, beliau berempat adalah khulafaur rasyidin nomor 1. Dan termasuk sahabat yang paling utama setelah para nabi dan para rasul, ya. Afdalu aulia al-muhammadiyin ba'dal anbiya wal mursalin. Keempat sahabat ini adalah sahabat yang paling utama setelah nabi dan para rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Beliau berempat inilah yang mendapatkan mandat, yang mendapatkan tugas dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan umat tentang Islam yang kafah. Yaitu ada Islam, iman, dan ihsannya tadi yang saya katakan. Nah, kita mengambil jalurnya dari mana? Dari Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang dimana beliau oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengasah keihsanan beliau, Nabi Muhammad SAW memberikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Dan kita juga ada jalur dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Nabi SAW memberikan talqin zikir khofi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan saking hidupnya hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, saking hidupnya hati beliau, Kanjeng Nabi SAW itu bersabda, jika ingin melihat mayit yang berjalan di atas bumi, maka lihatlah ke Abu Bakar. Maksudnya apa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diri beliau sudah tidak ada. Beliau telah berhasil mengalahkan ego nafsunya. Keakuan dirinya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Hanya Allah, hidup hatinya dengan Allah terus. Nah, Sayyidina Ali turun itu nyambung ke nasab Thariqah Qadiriyah, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nyambungnya ke Syahadat Naqsyabandiyah. Nah, oleh Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Ghaffar As-Sambas, Guru Agung silsilah nomor ke-34, digabungkan kedua ini. Thariqah dari Sayyidina yang berasal dari Sayyidina Abu Bakar dan thariqah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah digabungkan menjadi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Makanya amalan kita, amaliyah kita itu ada zikir jahar Qadiriyahnya, Naqsyabandiyah jika khafinya. Jadi kita itu bukan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tapi Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu dari Pangeran Abah itu. Kalau ada wa berarti masih terpisah. Tapi karena ini sudah digabungkan jadi satu, tidak bisa terpisah, maka wa-nya dihilangkan. Jadi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu. Nah, Khulafaur Rasyidin ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebagaimana beliau memiliki tugas untuk menyampaikan ajaran Islam secara kafah sempurna, maka tugas ini terus berlanjut. Terus berlanjut. Jadi akan ada selalu sosok Khulafaur Rasyidin yang pasti nanti akan menuntutkan ajaran Kanjeng Nabi SAW secara sempurna. Dan sampai kepada Syekh Mursyid saat ini, yaitu Hadratus Syekh Pangersa Abah Aos. Dan kita oleh Abah Aos diajarkan kan tidak hanya Abah Aos mengajarkan kita tidak hanya keislaman saja, tapi harus syariat kita. Syariat kita terjaga. Karena apa? Itu bentuk pengamalan keislaman.
Jadi kan Islam rukun Islam kan ada 5 ya. Antasyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Nah, itu kan rukun Islam. Dan kita amalkan dalam rangka menjaga syariat. Dan itu bentuk wujud pangersa Abah dalam membimbing murid-muridnya untuk masuk Islam secara kafah. Keimanannya sudah tentu. Pangersa Abah sering sangat tegas masalah perkara keimanan. Ya, sangat tegas. Bahkan ketika ada pertanyaan waktu dulu pangersa Abah waktu masih jadi ajengan, masih sering dakwah keliling kemana-mana, mesti zaman Abah Anom. Ada pertanyaan seperti ini. Kan dalam mankobah itu ada mankobah yang Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang mati. Nah, di situ dia mempertanyakan, kenapa kok Syekh Abdul Qadir hanya mengatakan kum biizni, bangkitlah dengan izinku, sedangkan Nabi Isa membangkitkan orang yang meninggal dengan kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, pangersa Abah tegas masalah tauhid. Pangersa Abah menjawab pertanyaan itu. Hati-hati, catat, yang hanya bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tadi kum biizni? Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip oleh pangersa Abah dalam hadis qudsi Arba'in nomor 8, ya. Apabila hambaku beribadah kepadaku, maka aku menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi anggota raganya yang ia pakai untuk melakukan sesuatu. Sehingga walaupun Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biizni, dengan izinku, pada hakikatnya itu adalah kalam Allah, firman Allah itu. Jadi itu pada hakikatnya adalah bangkitlah dengan izin Allah. Karena Syekh Abdul Qadir telah menghilangkan dirinya. Hanya ada Allah saja. Segala macam hanya keinginan Allah saja yang ada pada dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Nah, begitupun pangersa Abah. Pangersa Abah pun di panggung surya mengatakan, Abah Anom itu bukan Allah, tapi wakil Allah. Ini untuk menepis segala macam fitnah terhadap pesantren Suryalaya. Karena menganggap terlalu mengkultuskan Abah Anom, menuhan-nuhankan Abah Anom, kan fitnah itu. Dan tegas mengatakan Abah Anom itu bukan Allah, tapi wakil Allah. Tangan Allah mah tidak bisa dicium, tak terlihat. Yang terlihat wakil Allah. Suara Allah tak terdengar oleh telinga, yang terdengar suara wakil Allah. Gitu, saking tegas masalah keimanan pangersa Abah, ya. Nah, dalam mengolah keihsanan muridnya, ya tadi zikir, toriko, talkin zikir, zikir hobi. Itu untuk apa? Untuk mengolah keihsanan kita semua. Jadi pangersa Abah merupakan penerus ajaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelanjut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hanya mengajarkan Islam iman, tapi juga keislaman secara kafah sempurna, yaitu Islamnya dengan menjaga syariat, keimanannya dengan menjaga ketauhidan, dan keihsanannya dengan mengamalkan amaliyat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan terakhir kemarin tanggal 18 Agustus 2022, saya alhamdulillah dibisakan untuk bersumpah kepada pangersa Abah. Di situ pangersa Abah kembali mengajarkan kita tentang akhlak. Ya, pangersa Abah mengajarkan, pangersa Abah bersabda, tidak bisa dikatakan telah berterima kasih kepada Allah apabila tidak berterima kasih kepada siapa saja yang Allah jadikan wasilah untuk memberikan kita. Contohnya, pangersa Abah memberikan contoh. Yang pertama, penjual harus berterima kasih kepada pembeli. Kenapa? Karena telah membeli dagangannya. Pembeli juga mesti berterima kasih kepada penjual. Kenapa? Karena telah menyediakan apa yang diperlukan. Bos berterima kasih kepada pegawai. Kenapa? Karena telah membantu pekerjaan di kantor. Pegawai berterima kasih kepada bos. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan untuk bekerja. Itu seterusnya. Karena pangersa Abah sendiri adalah sosok yang sangat pandai berterima kasih. Pangersa Abah pun menyampaikan, Abah Anom adalah sosok yang pandai berterima kasih. Demikian juga Abah sosok yang sangat pandai berterima kasih kepada siapa saja. Dan pangersa Abah itu cara mengekspresikan rasa terima kasih beliau kepada masing-masing ikhwan itu berbeda-beda. Dan pangersa Abah pasti paling tahu cara berterima kasih kepada para ikhwan.
Karena demikian, semoga kita semua menjadi murid yang pertama, menjadi sosok murid yang masuk Islam. Bukan sudah, kita telah masuk Islam secara kafah, dan semoga kita bisa mempertahankan, mengamalkan ajaran keislaman secara kafah. Bagaimana caranya? Mengamalkan syariat, menjaga tauhid, dan rajin dan mengamalkan amaliyah IKN Pondok Pesantren. Lalu semoga kita pun juga menjadi murid-murid yang seperti Pangersa Abah, sangat pandai berterima kasih kepada orang lain sebagai bentuk syukur nikmat kita kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi usianya kita semua, semuanya sehat, sehat khusus saya. Berkah semoga bersama barakatuh. Terus Al-Fatihah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.